iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum sederhana mengenai momentum dan impuls. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Rufdana Saskia dengan NIM 233171012. Dan saya Hubi Hulwatal Maulaya dengan NIM 233171005. Dan saya Asri Handayani dengan NIM 233171010. Dadah. Dalam fisika, momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Secara sistematis, P sama dengan M kali V. P dapat diartikan sebagai momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. M diartikan sebagai massa benda, satuannya yaitu kilogram. Dan V diartikan sebagai kecepatan benda, satuannya yaitu meter per sekon. Momentum dapat terjadi ketika memberikan dorongan pada kelereng sehingga kelereng melaju dan terjadi tumbukan. Jadi, setiap kelereng akan memiliki momentum dan jumlah momentum kelereng sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Impuls adalah besaran dari hasil kali antara gaya vektor dengan sewaktu gaya tersebut bekerja atau skalar. Jadi, impuls berkaitan erat dengan arah. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Secara sistematis, I sama dengan F delta T. F sebagai gaya, satuannya yaitu N, delta T yaitu waktu dengan satuan S, dan I yaitu impuls dengan satuan N per S. Impuls terjadi ketika melakukan kegiatan melempar bola secara tiba-tiba dengan memaksa bola tersebut akan melepaskan hambatan. Saat bola dalam posisi diam, kecepatannya bernilai 0. Setelah diberikan gaya momentum, meningkat ke angka nilai yang lebih tinggi karena perkembangan kecepatan. Perubahan momentum secara tiba-tiba mengarah kepada pembentukan gaya impulsif, sehingga gaya impulsif membantu bola melakukan perjalanan dalam durasi waktu yang singkat. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Jika dalam suatu peristiwa terjadi perubahan kecepatan suatu benda, maka akan terjadi pula perubahan momentum. Perubahan momentum itu akan sama dengan impuls yang bekerja. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum tadi yaitu kelereng yang sengaja ditumbuhkan memiliki momentum yang sama setelah dan sebelum tumbukan. Kemudian, bola yang dilemparkan mengalami perubahan momentum yang tiba-tiba ini mengarah pada gaya impulsif. Nah, itu tadi praktek sederhana mengenai momentum dan impuls. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.